Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 7.892. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan ternyata kenaikan tinggi dalam satu minggu terakhir ini hasil dari buyback sahamnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham INTP yang jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi. Sebelumnya INTP beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break, malah sempat tertahan di garis EMA 50 yang pada saat itu di sekitar harga 5.275. Tapi zona support di sekitar 5.000 sampai 5.150 masih berupa zona support yang lumayan kuat untuk INTP. Jadi secara pergerakan mulai sideways karena ini masih berupa support kuat. Menarik, pada tanggal 1 Agustus INTP langsung naik di atas garis EMA 50. Tanggal 5 Agustus langsung naik di atas garis EMA 150. Dan jika kita lihat setelah berhasil naik di atas 6.000 ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Sehingga secara pergerakan INTP mulai bergerak uptrend. Tapi bisa kita lihat setelah mencapai 6.000, INTP masih terus naik dan sempat menyentuh atau mendekati harga 6.750. Tapi 2 hari terakhir memang INTP mulai terbentuk candle merah. Dan sekarang mencoba untuk bertahan di harga 6.450. Tapi kenaikan INTP saat ini memang kenaikan sangat tinggi. Dan ternyata kalau pemberitaan dengan judul INTP buka-bukaan volatilitas saham dipicu aksi buyback. Jadi INTP memberikan klarifikasi terhadap volatilitas transaksi sahamnya setelah diminta penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi dari penyampaian ternyata saat ini tengah menjalankan aksi korporasi pembelian kembali sahamnya. Jadi karena buyback ini harga terus bergerak naik. Jadi memang jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Asing jika kita lihat dalam 1 minggu ini juga masih masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mulai pantau saham INTP dan berhasil buy on breakout di sekitar garis EMA 50 150 saat ini masih sangat layak untuk di hold. Support terdekat memang ada di sekitar 6.450 tapi support di 6.200 dan 6.000 juga masih berupa support kuat. Selama masih kuat di atas harga 6.000 ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah bisa jadikan 6.200 atau 6.000 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, untuk saat ini lebih baik coba tunggu di sekitar 6.400. Apabila INTP 1 minggu ini masih bisa bertahan di 6.400 baru teman-teman coba entry di sekitar daerah support ini dengan target swing jangka pendek di 6.750 sampai 6.800. Atau hold saja terus selama INTP tidak turun di bawah 6.200 dengan target lebih jauh di harga 7.000. Dan sekarang kita coba lihat SMGR. SMGR dalam beberapa hari terakhir juga mulai bangkit, tapi kenaikannya memang tidak setinggi INTP. Dan bisa kita lihat sebelumnya juga SMGR sempat naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break, sempat melemah di bawah garis EMA 50, dan bisa kita lihat 2.400 masih berupa support kuat. Jadi hampir mirip dengan INTP mulai sideways karena masih bisa bertahan di support, tapi SMGR kenaikannya tidak setinggi INTP. Dan saat ini juga masih mencoba untuk break garis EMA 50 di 2.600. Walaupun saat ini berada di atas 2.600, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi tanggal 11 Agustus sempat naik tinggi, tapi keesokan harinya ini candle merah sehingga ini belum terkonfirmasi. Dan hari ini juga ini masih doji dengan shadow ke atas lumayan panjang. Dan jika kita perhatikan broker summary itu SMGR bisa kita lihat di sini, asing terpantau 1 minggu ini juga mulai masuk akumulasi. Dan pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah dapat di sekitar 2.500 ke bawah saat ini bisa jadikan garis EMA 50 trail stop. Yang saat ini baru mau coba pantau di entry pun masih menarik untuk kita coba tunggu di sekitar 2.600 atau garis EMA 50-nya. Jika terpantau SMGR terkoreksi mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound, masih menarik untuk buy on support di sekitar garis EMA 50 ini dengan target swing jangka pendek di 2.800 sampai garis EMA 150. Di sekitar 2.830. Cara pergerakan SMGR baru akan terkonfirmasi uptrend apabila berhasil break garis EMA 150 ini. Dengan target berikutnya di sekitar harga 3.000 apabila berhasil naik di atas garis EMA 150. Oke, sekarang saya akan coba update saham auto.
Saham auto sudah beberapa kali masuk watchlist kami, dan minggu ini kami kembali masukkan ke watchlist karena bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Dan pada perdagangan hari Senin mencoba break 2200 masih gagal, sempat melemah ke sekitar harga 2150. Hari ini auto berhasil lanjut naik 6% lebih ke 2310. Jadi saatnya sudah mencapai target terdekat di 2300. Jadi memang untuk auto minggu ini masuk watchlist kami berantem untuk member. Di video tadi sore sudah kami bahas Sido dan MAPI. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham auto di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila auto gagal break 2300, atau untuk saat ini bisa jadikan 2250 untuk trend stopnya. Karena cara pergerakan auto untuk tren jangka menengah masih oke, masih bergerak tren. Dan menarik apabila berhasil break 2300, auto berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 2400. Dan jika kita lihat sebelumnya 2400 merupakan resisten lumayan kuat. Beberapa kali dites masih sempat dipaksa turun atau terkoreksi. Dan jika kita perhatikan untuk auto pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat ini salah satu alasan kenapa kami update lagi, karena masih terus ada akumulasi. Dan di broker saham ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga potensi untuk break 2300 dan lanjut naik untuk tren jangka menengah masih lumayan besar. Sekarang saya akan coba update saham IC juga. IC juga dalam beberapa minggu sebelumnya juga masuk watchlist kami. Dalam 2 minggu terakhir memang sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 5100, sempat turun di bawah harga 5000. Dan bisa kita lihat mengetes support di sekitar 4880, ICE masih bisa bertahan 2 hari terakhir kemarin rebound. Hari ini juga naik 3% lebih dan terbentuk gap up, bisa kita lihat langsung naik di atas harga 5000. Jadi menarik, 5000 saat ini kembali menjadi support psikologis. Tapi kenaikan ICE candle hari ini menurut saya tidak begitu oke. Karena ada shadow ke atas dan ke bawah. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham ICE, bisa kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah minggu lalu sempat keluar, dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi besar. Sehingga ICE apabila teman-teman saat ini sudah punya, bisa jadikan 5200 untuk target take profit, karena bisa kita lihat sebelumnya juga ini merupakan resisten lumayan kuat, beberapa kali juga menahan kenaikan dari saham ICE, atau jadikan 5000 untuk trail stopnya. Dengan target lebih jauh untuk take profit di 5300. Ya, jika terpantau data ICE minggu ini mencoba naik di atas 5200 gagal break, mulai melemah, tapi masih kuat di atas 5000, ini masih bisa di hold dan bisa jadikan 5300 untuk target lebih jauhnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, lebih oke menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar 5000 untuk entry di sekitar support psikologis ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.